Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, mari kita awali perkuliahan kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita masuk pada al-mabhasus tsani, bahasan yang kedua. Taqsimu khabaril ahadi bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fihi. Taqsimu khabaril ahad, pembagian khabar ahad bin nisbati dengan dinisbatkan ila quwwatihi wa dha'fihi, pada kekuatannya dan juga kelemahannya. Jadi pembagian hadis ahad berdasarkan kualitasnya, ya. Dilihat dari kuat atau lemahnya. Yang qasimu khabarul ahadi, terbagilah khabar ahad min masyhurin wa azizin wa gharibin, dari hadis masyhur, hadis aziz, dan juga hadis gharib, ya. Jadi kalimat tadi ini mulai dari min masyhurin sampai gharibin itu namanya jumlah i'tiradiyah, ya. Kalimat sisipan seperti itu untuk menjelaskan bahwa khabar ahad itu masyhur, aziz, gharib, binisbati dengan dinisbatkan ila quwwatihi wa dha'fihi ila kismaini, ya. Kepada kuat dan lemahnya menjadi dua macam. Wahuma, adapun duanya itu, pertama maqbulun, hadis yang diterima, ya, kalau secara bahasa. Wahua, adapun dia itu adalah matarajjaha, khabar atau hadis yang lebih kuat atau kuat, sidqul mukhbiri, kejujuran orang yang membawa kabar tersebut. Wa hukmuhu, dan adapun hukumnya, hukum dari khabar maqbul ini, hadis maqbul ini adalah wujubul ihtijaji wal amali bihi, wajib berhujjah dan mengamalkan hadis tersebut. Yang kedua, mardudun, atau secara bahasa artinya tertolak atau ditolak, hadis yang ditolak, hadis yang tertolak. Wahua, adapun dia itu, ma, hadis atau khabar, lam yatarajjah, yang tidak kuatlah atau lemah, sidqul mukhbiri, kejujuran orang yang membawa kabar, ya. Wa hukmuhu, dan adapun hukumnya itu annahu la yuhtajju bihi, sesungguhnya hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah, yuhtajju, ya, dijadikan hujjah. Wala yajibul amalu bihi, dan tidak ada kewajiban untuk mengamalkan hadis tersebut. Walikullin minal maqbuli wal mardudi aqsamun, dan setiap dari hadis yang makbul dan juga hadis yang mardud itu punya beberapa jenis, watafasilu, dan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci. Sa'adhkuruha fi matlabaini mustaqilaini insyaallah ta'ala. Aku akan menyebutkan, menjelaskan dalam dua pembahasan tersendiri. Oke, jadi kita masuk pembahasan yang kedua ini, pembagian khobar ahad berdasarkan kuat dan lemahnya. Jadi hadis yang masyhur, hadis yang aziz, yang gharib, itu kalau diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya, berdasarkan kuat atau lemahnya, maka ada dua. Makbul atau mardud. Makbul itu artinya hadis yang diterima, bisa dijadikan hujjah, bisa diamalkan. Sementara yang mardud adalah hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak ada kewajiban untuk mengamalkan hadis tersebut.
Oke, kita masuk ke al-matlabul awal. Al-khabaru al-maqbul, ya. Hadis atau khabar makbul. Wa fihi maqsidani, dan di dalamnya ada dua maksud utama, ya. Dua tujuan utama pembahasan. Al-maqsidul awal, ya. Tujuan yang pertama adalah aqsamul maqbuli, macam-macam hadis makbul. Al-maqsidus tsani, tujuan pembahasan yang kedua adalah taqsimul maqbuli ila ma'mulin bihi. Pembagian hadis makbul menjadi hadis ma'mul wa ghairi ma'mul dan ghairu ma'mul, ya. Maksudnya ada hadis makbul yang secara kualitas itu sahih atau hasan, tapi ada yang bisa diamalkan, ada yang tidak bisa diamalkan, ya. Jadi ada pembagiannya lagi ternyata, ya. Hadis makbul itu ada yang ma'mul, ada yang ghairu ma'mul. Akan kita bahas bersama-sama. Oke, al-maqsidul awal. Maksud tujuan pembahasan yang pertama. Aqsamul maqbuli, macam-macam hadis makbul. Yuqsamu, dibagilah al-khabarul maqbulu. Khabar makbul binisbati ila tafawuti maratibihi, dengan dinisbatkan kepada perbedaan-perbedaan tingkatannya itu ila kismaini, kepada dua jenis ro'isaini, pokok, ya. Jadi dua jenis pokok, dua jenis utama seperti itu. Jadi khabar makbul kalau kita lihat berdasarkan tingkatan-tingkatan urutannya ada dua macam. Huma, adapun dia itu sahihun wa hasanun. Hadis sahih dan hadis hasan. Wa kullun minha, dan setiap darinya, ya. Ha di sini minha itu maksudnya kembali ke sahih dan hasan. Setiap dari hadis hasan dan hadis sahih yuqsamu, dibagilah ia ila kismaini, kepada dua macam far'aini, cabang, dua macam cabang, ya. Huma, adapun keduanya itu lidzatihi wa li ghairihi, kepada lidzatihi dan li ghairihi, ya. Jadi ada sahih lidzatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan lidzatihi, ada hasan li ghairihi. Oke, ya. Fata'ulu aqsamul maqbul, kalau macam-macam makbul itu diuraikan, ya, dijelaskan lebih rinci lagi, fin nihayah ila arba'ati aqsamin, menjadi 4 macam, yaitu sahih li dzatihi, sahihun li ghairihi, hasanun li dzatihi, wa hasanun li ghairihi. Oke, ya. Jadi jelas ya, di sini ada 4 jenis hadis makbul. Ya, kalau dilihat dari berdasarkan urutan-urutan tingkatannya. Yang paling kuat tentu sahih li dzatihi, lalu di bawahnya sahih li ghairihi, di bawahnya hasan li dzatihi, lalu di bawahnya hasan li ghairihi. Oke, kita masuk yang pertama. As-sahihu, hadis sahih. Ta'rifuhu, definisinya lughatan, secara bahasa, as-sahihu diddus sakim. Sahih itu lawan dari kata as-sakim. As-sakim itu artinya sakit. Jadi as-sahih itu artinya sehat. Wa huwa haqiqatun fil ajzami. Dan adapun kata sahih itu hakikatnya dinisbatkan kepada al-ajzam, badan, ya. Jadi makna aslinya kata sahih atau kata sakim, ya, sehat atau sakit itu merujuk kepada badan, badannya sehat, badannya sakit gitu. Majazun fil hadis. Tapi kalau digunakan dalam konteks hadis, maksudnya adalah makna majazi, ya, bukan makna hakikat, makna majazi. Wasairil ma'ani, dan dalam makna-makna
yang lain selain ajzam itu bisa digunakan kata as-sahih atau as-sakim, tapi maknanya majazi. Ya, jadi dari sini kita tahu kata sahih itu asalnya itu digunakan untuk merujuk kepada badan, kondisi badan sehat, ya, atau as-sakim, sakit. Makanya kalau disebut dalam konteks yang lain selain badan itu maknanya adalah makna majazi, ya, bukan makna hakiki atau makna hakikah. Istilahan, secara istilah, hadis sahih adalah ma ittasala sanaduhu. Apa-apa atau ma hadis atau khobar ittasala yang bersambunglah sanatnya binaklil adli dengan diriwayatkan atau dinukil dari orang yang adil. Ad-dhabiti lagi dhabit an mislihi ila muntahahu dari awal sanad hingga akhir sanad. Min ghairi syuzudzin tanpa adanya syadz penyimpangan wala illatin dan tidak pula illah atau penyakit cacat yang tersembunyi, ya. Oke. Nanti ini kita jelaskan makna adil, makna dhabit, makna syadz, makna ilat itu apa, ya. Nah, ini dalam penjelasan di bawah ini. Syarhut ta'rif. Penjelasan dari definisi di atas. Ishtamala mencakuplah at-ta'rifu definisi as-sabiqu yang terdahulu, ya. Maksudnya definisi yang istilah ini ala umurin atas perkara-perkara yajibu tawafuruha yang wajib dipenuhi hatta yakunal hadis sehingga satu hadis itu sahihan bisa dikatakan sahih. Wa hadhil umuru hiya dan adapun perkara-perkara itu adalah adapun dia itu, ya. Jadi definisi-definisi tadi, definisi di atas ini itu mencakup beberapa perkara yang wajib dipenuhi oleh suatu hadis sehingga bisa dikatakan sahih. Perkara-perkara itu ada 5 jumlahnya, ya. Yang pertama, ittisalus sanadi. Bersambungnya sanad, ya. Wa ma'nahu artinya anna kulla rawin bahwasanya setiap perawi min ruwatihi dari seluruh perawi-perawinya qad akhadhahu sungguh mengambillah ia akannya, ya, akan hadis mubasyaratan secara langsung amman fauqahu dari orang yang ada di atasnya, ya, gurunya. Min awwalis sanadi ila muntahahu dari awal sanad sampai akhir sanad. Jadi makna dari ittisalus sanadi bersambung sanadnya adalah setiap perawi dari seluruh perawi yang ada dalam suatu sanad itu menerima langsung dari gurunya, ya, dari awal sanad sampai akhir sanad. Dari Rasulullah kemudian menyampaikan langsung kepada sahabat, sahabat menyampaikan langsung kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, terus sampai ke mukharrij, ya. Itu ketemu langsung atau menyampaikan langsung, maka itu disebut sebagai ittisalus sanadi. Syarat yang pertama berarti terpenuhi. Tidak hanya itu, ada syarat yang kedua, yaitu adalatur ruwah. Ya, perawi-perawinya itu harus adil. Apa itu adil? Ya. Artinya anna kulla rawin min ruwatihi. Bahwa setiap perawi ittasofa, ya, mensifatilah bikaunihi dengan adalah dia itu musliman, muslim, ya, balighan balik, aqilan berakal, ghairu fasikin tidak fasik, ghairu mahrumil muru'ah dan tidak tidak mahrumil muru'ah itu tidak menjaga muru'ah, gitu, ya. Harus terhindar dari tidak menjaga muru'ah, artinya harus menjaga muru'ah, gitu, ya. Jadi orang perawi-perawi yang adil itu adalah orang yang dia pertama harus muslim, harus balik,
berakal, tidak fasik, dan harus menjaga muru'ah. Ya, menjaga muru'ah. Itu penting. Itu orang yang adil, perawi yang adil itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, dhabtur ruwah, perawinya itu harus dobit. Apa itu artinya dobit? Anna kulla rawin min ruwatihi. Setiap rawi dari seluruh rawi-rawinya itu kana tamad dhabti. Hafalannya itu kuat, hafalannya itu sempurna. Imma dhabtu sadrin, ada kalanya hafalan kuatnya itu ada di dalam dada, ya, di dalam kalbu, di dalam pikiran, ya, cerdas memang, hafalannya kuat. Wa imma dhabtu kitabin, atau ada kalanya mungkin hafalan secara hafalan secara sodernya atau hafalan di dadanya lemah, tapi dia tulisannya sangat detail. Jadi dia punya hafalan yang kuat dalam tulisan. Ya, maka itu disebut sebagai dhabtur ruwah. Oke, ya, perawi yang dobit. Kemudian yang keempat, dal adamus syudzuz. Ya. Perawi tersebut atau hadis tersebut juga tidak boleh mengandung syadz. Ya, apa itu syadz? Syadz itu artinya la yakunal haditsu syadzan. Hendaknya hadis tersebut tidak syadz. Syadz itu artinya menyimpang. Wasyudzuz artinya adalah mukhalifatus thiqah liman huwa awtsaqu minhu. Ya. Syudzuz atau syadz itu artinya adalah menyelisihi riwayat dari orang yang thiqah. Ya, menyelisihinya orang yang thiqah terhadap orang yang lebih thiqah, ya. Jadi hadis tersebut misalnya diriwayatkan oleh orang yang thiqah, tapi ternyata menyelisihi kepada riwayat oleh orang yang lebih thiqah, gitu ya. Maka itu berarti ada syadz, ada penyimpangan. Ya, meskipun ternyata bersambung, hafalannya kuat, ya. Kemudian dia thiqah, tapi ternyata dia menyelisihi informasi yang disampaikan atau hadis yang disampaikan oleh orang yang jauh lebih thiqah dari dirinya. Nah, itu menjadi hadisnya tidak berstatus sahih. Kemudian yang kelima, adamul illah. Tidak ada illah. Jadi hadis sahih itu juga harus tidak boleh mengandung illah, ya, cacat yang tersembunyi. Artinya la yakunal hadisu ma'lulan. Hadis itu hendaknya tidak berillah, ya, tidak mengandung illah. Apa itu illah? Wal illatu sababun ghamidun khafiyun. Suatu sebab yang menyebabkan jatuh, menyebabkan sakit, menyebabkan cacat, khafiyun yang tersembunyi, ya. Yaqdahu fi sihhatil hadis ma anna dhahira as-salamatu minhu, ya. Bisa jadi hadis yang sahih itu juga ada ilahnya, hadis yang zahirnya itu ternyata selamat atau sahih bisa jadi ternyata mengandung ilah setelah dicek, setelah ditelusuri lebih mendalam. Ya, jadi ilah itu tidak hanya sekedar sakit, tapi dia cacat yang tersembunyi. Yang kalau secara zahir tampaknya sehat, tapi ternyata dalam hatinya itu atau dalam dirinya itu ada satu penyakit yang tersembunyi. Misalkan kita melihat orang, dari fisiknya besar, tinggi, kelihatannya sehat, tapi ternyata mungkin hatinya sedang sakit hati. Hatinya mungkin sedang tersakiti oleh seseorang, ya, sehingga menjadikan dia rapuh, misalkan. Dari tampakan luarnya sehat, tapi ternyata mungkin dia punya penyakit dalam, jantung, kanker, dan lain sebagainya. Jadi al-illah itu seperti itu. Oke. Jadi ada 5 hal yang harus ada dalam hadis sahih. Dan 5 hal itu juga disebut sebagai syurutuhu, syarat-syaratnya, ya. Yatabayyanu, ya, yang ketiga syurutuhu, syarat-syaratnya, yatabayyanu, jelaslah min syarhit ta'rifi, dari penjelasan definisi di atas, anna syurutus sahihi,
Sesungguhnya syarat-syarat sahih allati yajibu yang wajiblah tawafuruha yang harus dipenuhi hatta yakunal haditsu sehingga hadis itu sahih itu ada khamsah, ada 5, yaitu ittisalus sanad, adalatur ruwah, dhabtur ruwah, adamul illah, dan adamus syudzul. Bersambung sanadnya, perawinya harus adil, kemudian perawinya harus dhabit, hadis tersebut tidak berillah dan juga tidak bersyadz, ya. Fa'idha ikhtalla syartun wahidun. Dan apabila ikhtalla, hilanglah atau kosonglah syartun wahidun, satu syarat min hadhihi syuruti al-khamsati, dari syarat-syarat yang 5 ini, fala yusamma, maka tidak dinamailah al-haditsu, hadis tersebut, hina idzin, ketika itu, sahihan, sahih. Jadi kalau ada satu syarat saja yang hilang dari 5 syarat itu, maka hadis tersebut tidak bisa dinamakan sebagai hadis sahih. Oke, kita sampai hukmuhu nanti insyaallah. Oke, yang keempat sekarang, misaluhu, contohnya. Contoh dari hadis sahih. Ma akhrajahu, apa yang telah meriwayatkanlah akannya Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari fi sahihihi, dalam kitab sahihnya. Qala, berkatalah ia, haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Telah menceritakanlah kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala, berkatalah ia, akhbarana Malikun. Telah mengabarkanlah kepada kami Malik an Ibni Shihabin, dari Ibnu Shihab, an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, an abihi, ia dari ayahnya. Qala, berkatalah ia, sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW, qara'a, membacalah ia, fil maghribi, di dalam salat maghrib, bituri, surat At-Tur, ya. Oke. Fahadzal haditsu, adapun hadis ini itu sahihun, sahih. Kenapa? Li'anna, pertama, sanadahu muttasilun, sanadnya bersambung, ya. Idh anna kulla rawin min ruwatihi sami'ahu min syaikhihi, ya. Sesungguhnya setiap rawi tadi yang disebutkan, setelah dicek, itu sami'ahu, mendengarlah ia akannya, min syaikhihi, dari guru-gurunya. Wa amma an-anah, ya. Nah, ini istilah yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Dan adapun cara mereka meriwayatkan hadis dengan kata an gitu, ya. Ada an dari di sini. Misalkan Malik, Ibnu Shihab, Ibnu Jubair, ya, yang menggunakan kata an, famahmulatun, maka mengandung kemungkinan alat tisali, kepada ketersambungan, li'annahum ghairu mudallisin, karena mereka semua ini, yaitu Malik, Ibnu Shihab, Ibnu Jubair, itu bukan orang yang mudallis, orang yang suka menyembunyikan catat. Nah, ini informasi atau tambahan informasi nanti akan kita bahas dalam hadis mudallas, ya. Kalau ada seorang yang diklaim atau dinilai oleh kritikus hadis sebagai seorang mudallis, seorang yang suka menyembunyikan cacat, lalu dia meriwayatkan, menceritakan hadis Nabi itu dengan kata an, maka ada kemungkinan besar, ya, bahkan bisa dihukumi sebagai hadis yang pasti itu lemah. Pasti itu tidak mengandung ketersambungan. Kenapa? Karena orang yang mudallis sering menyembunyikan cacat dengan menggunakan kata an. Tapi kalau ini, yaitu Malik, Ibnu Shihab, Ibnu Jubair, mengandung ketersambungan. Kenapa? Karena mereka dinilai sebagai orang-orang yang bukan mudallis. Bukan orang-orang yang suka menyembunyikan cacat. Kemudian yang kedua, selain sanadnya bersambung, hadis itu juga li'anna ruwatahu udulun dhabitun. Perawi-perawinya juga adil dan dhabit.
Dan wahadhihi, dan adapun ini awsafuhum, sifat-sifat mereka, inda ulama'il jarhi wat ta'dil, menurut para ulama al-jarh wat ta'dil. Ya. Pertama, Abdullah bin Yusuf itu digelari oleh ulama jarh wat ta'dil thiqatun mutkin, ya. Orang yang thiqah dan mutkin. Malik bin Anas disebut sebagai imamun hafizun. Ibnu Syihab Az-Zuhri faqihun hafizun. Ya. Muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi. Ya. Orang yang faqih, orang yang hafiz, dan disepakati kemuliaannya dan kemutkinannya. Muhammad bin Jubair thiqah. Ya. Jubair bin Mut'im sahabat. Ya. Jadi sahabat, ada kaidah dalam generasi sahabat itu, as-sahabatu kulluhum udul. Semua sahabat itu berstatus adil. Oke, kemudian yang keempat, li'annahu ghairu syadz. Hadis tersebut juga tidak ada syadznya. Kenapa? Karena tidak bertentangan. Lam yu'aridhu ma huwa aqwa. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Wa li'annahu laisa fihi illatun minal ilal. Dan hadis tersebut juga tidak ada illahnya. Tidak ada cacat yang tersembunyi. Hukmuhu, hukumnya, ya. Wa hukmuhu, adapun hukumnya, hukum dari hadis sahih itu adalah wujubul amali bihi, wajib mengamalkan hadis tersebut bi ijma'i ahli hadis, dengan berdasarkan kesepakatan para ahli hadis. Wa may yu'taddu bihi minal usuliyyin wal fuqaha, dan orang-orang yang dianggap termasuk dari orang-orang usul fikih, ahli usul fikih dan fuqaha. Jadi tidak hanya ahli hadis, sebagian ahli usul fikih dan ahli fuqaha, ahli fikih juga berpendapat demikian. Fahuwa hujjatun min hujajis syar'i. Dan adapun hadis sahih itu adalah hujjah, salah satu hujjah dalam syariat Islam. La yas'ul muslima tarkul amali. Ya. Tidak boleh meninggalkan tidak boleh seorang muslim itu meninggalkan untuk mengamalkan hadis tersebut. Ya. Tidak boleh meninggalkan hadis tersebut. Artinya harus mengamalkan. Oke, baik, kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya yang nomor 6. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.